Los Angeles membara, tapi kali ini bukan karena kebakaran hutan dan pemukiman, melainkan karena aksi protes atau demonstrasi besar-besaran. Sayangnya, demonstrasi ini tidak berjalan damai, namun sudah banyak oknum warga juga menjarah pertokoan, merusak fasilitas umum, vandalisme, hingga mengganggu ketertiban. Apa sebenarnya yang terjadi di Los Angeles? Penegak hukum federal dari berbagai lembaga seperti Immigration and Customs Enforcement, ICE, Department of Homeland Security, DHS, Federal Bureau of Investigation, FBI, dan Drug Enforcement Administration, DEA, melancarkan operasi penegakan hukum terhadap imigran yang diduga melanggar hukum keimigrasian, termasuk menggunakan dokumen palsu. Menurut laporan dari para pengamat hukum dan dikonfirmasi oleh ACLU, American Civil Liberties Union, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah pengadilan. Polisi Los Angeles (LAPD) tidak ikut serta dalam razia, tetapi dipanggil untuk menangani aksi protes yang terjadi setelahnya. Operasi ini merupakan bagian dari kebijakan imigrasi yang semakin ketat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Pada aksi ICE ini, lebih dari 40 orang ditangkap dalam serangkaian razia imigrasi bergaya militer yang dilakukan oleh otoritas federal di Los Angeles pada Jumat 6 Juni 2025. Operasi besar-besaran ini memicu kecaman dari berbagai pihak dan gelombang protes dari masyarakat. Razia menyasar sejumlah titik strategis di pusat kota Los Angeles dan sekitarnya, wilayah yang dikenal memiliki konsentrasi komunitas migran dan industri padat karya. Angelica Salas, Direktur Eksekutif Coalition for Humane Immigrant Rights, CIRLA, menyebutkan bahwa aktivitas razia terpantau di 7 lokasi, termasuk 2 toko Home Depot di distrik Westlake, sebuah toko donat, dan perusahaan garment Ambience Apparel di kawasan Fashion District. Selain itu, pusat pekerja harian serta fasilitas Ambience Apparel lainnya di dekat 15th Street dan Santa Fe Avenue di wilayah selatan Los Angeles juga turut menjadi sasaran. ICE dan HSI mengumumkan bahwa 44 orang telah diamankan dalam penangkapan administratif, istilah yang digunakan untuk penahanan akibat pelanggaran sipil keimigrasian seperti overstay visa atau tidak memiliki status hukum. Namun, kelompok advokasi meyakini jumlah sebenarnya bisa mencapai 70 hingga 80 orang. Caleb Soto dari National Day Laborer Organizing Network menyebutkan bahwa hanya 3 pengacara yang diizinkan mengakses pusat penahanan untuk memberikan bantuan hukum. Soto menambahkan bahwa warga diculik tanpa dokumen resmi yang ditunjukkan oleh petugas yang mengenakan penutup wajah saat penangkapan berlangsung. Presiden Service Employees International Union (SEIU) California, David Huerta, juga ikut ditangkap karena dituduh menghalangi petugas. Ia dilaporkan mengalami luka saat ditangkap dan sempat dirawat di Los Angeles General Medical Center sebelum akhirnya dibawa ke tahanan. Yang membedakan razia ini dengan operasi biasa adalah pendekatan bergaya militer yang digunakan. Saksi mata dan kelompok hak asasi menyebutkan bahwa agen federal berseragam taktis, bersenjata lengkap, bahkan beberapa mengenakan kamuflase dan membawa senapan. Mereka tiba menggunakan SUV hitam tanpa tanda dan kendaraan lapis baja. Beberapa jalan di sekitar lokasi target ditutup total dan drone digunakan untuk pengawasan udara. Area tersebut juga dipasangi pita kuning seperti pada operasi anti-teror atau penggerebekan narkoba. ACLU menyebut operasi ini sebagai aksi paramiliter yang menindas dan menjijikan. Kelompok-kelompok hak sipil mengecam taktik intimidatif ini yang disebut telah menebar ketakutan di tengah masyarakat dan berpotensi melanggar prosedur hukum sipil. Kabar mengenai razia ini cepat menyebar melalui media sosial dan jaringan aktivis imigran, memicu demonstrasi besar di depan gedung federal Edward R. Roybal di pusat kota LA, tempat para tahanan diproses. Ratusan orang memblokir akses keluar masuk gedung, meneriakan yel-yel dan menuntut pembebasan mereka yang ditangkap. Beberapa demonstran bahkan mengecat dinding gedung dengan slogan anti-ICE.
Konfrontasi sempat terjadi saat sekelompok demonstran mencoba menghentikan kendaraan ICE. LAPD kemudian mengeluarkan perintah pembubaran dan untuk mengamankan situasi, petugas berpakaian anti huru-hara menembakkan gas air mata, peluru karet, dan menyemprotkan merica. Peringatan taktik skala kota juga diumumkan, memaksa semua anggota LAPD tetap siaga. Pada Minggu malam sekitar pukul 9 malam waktu setempat, polisi mendeklarasikan area sebagai pertemuan ilegal. Siapapun yang masih bertahan di lokasi akan ditangkap. Beberapa media AS dan organisasi hak asasi melaporkan bahwa ratusan tahanan, termasuk anak-anak, ditahan semalaman di basement gedung federal tanpa fasilitas dasar seperti tempat tidur, selimut, makanan, dan air yang layak. Namun juru bicara ICE membantah klaim ini dalam pernyataannya kepada CBS News dan mengatakan bahwa mereka sangat memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang ditahan. Status para tahanan masih belum jelas hingga kini. Beberapa sudah dibebaskan, sementara lainnya masih ditahan tanpa informasi yang pasti mengenai lokasi atau kondisi mereka. Sejumlah pejabat lokal dan negara bagian mengecam keras tindakan ini. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, menyebut operasi tersebut sebagai tindakan yang menebar teror dan merusak rasa aman warga. Sementara Gubernur California, Gavin Newsom, menilainya sebagai operasi yang kejam dan kacau demi mengejar kuota penangkapan semata. Seluruh 15 anggota Dewan Kota Los Angeles juga menyampaikan penolakan resmi terhadap razia tersebut. Di sisi lain, sejumlah pejabat di bawah pemerintahan Trump membela operasi ini. Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller bahkan menuduh Karen Bass menghambat penegakan hukum federal.